semuanya, welcome to Hat-Trick Alpha Omega C. Kami harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kami mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengarkan bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan setiap iman kita dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Hat-Trick Alpha Omega C adalah tempatnya anak-anak muda yang tidak sempurna. Jadi kalau di antara Anda ada yang punya kawan ataupun keluarga yang merasa tidak sempurna, kalian bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Hat-Trick AOC ini kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik secara online maupun onsite. Jadi kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Atau bilang yes, wow, atau amin saat pembicara mengatakan sesuatu yang positif atau memberkati teman-teman. Untuk yang mengikuti ibadah secara online, kalian bisa mengetik respon yang positif dan membangun di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, pastikan masker tetap kita gunakan, dan kita bisa menyapa satu dengan yang lainnya dengan ramah dan senyum atau melambaikan tangan tanpa harus bersentuhan fisik. Berikut ini beberapa informasi yang akan aku sampaikan. Ibadah raya setiap hari Minggu, 2 kali ibadah jam 8 dan jam 10 pagi. Jangan lupa untuk mendaftarkan link yang sudah dibagikan terlebih dahulu. Informasi ibadah bisa dikontak di PKS masing-masing. Ibadah online juga akan tayang dan bisa diakses di setiap minggunya mulai jam 8 pagi. Teens Online Service juga bisa diakses di YouTube Alpha Omega C hari Minggu jam 7 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share link kepada teman-teman lainnya supaya kita bisa terberkati bersama-sama. Jangan lupa setiap hari Kamis jam 8 malam, Alpha Omega C mengadakan Worship and Word di mana kita bisa menyembah bersama dan teman-teman juga bisa didoakan secara personal. Mari join via IG Live, Instagram Son of Rest Official, dan juga YouTube Live Alpha Omega C. Ajak saudara dan kawan-kawan kita untuk join bersama. Buat teman-teman yang rindu memberikan persembahan secara online, teman-teman bisa memberikan ke rekening di bawah ini. Itu saja informasi yang aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless you. Hello, welcome back to Teens Online Service kita from Alpha Omega Church. Nah, setiap kita nih terus semangat ya, setiap minggunya, apalagi seumur-umur kalian remaja and youth itu harus terus semangat ya kan. Nah, buat setiap kita, hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin, apalagi kalian mungkin di teens age, young adult age, youth age, mungkin kayak kalian tanya gitu, Jesus in my life, really? Kayak beneran nggak sih, Yesus tuh ada nggak sih? Kayak Yesus itu ada dan apa iya ada dalam hidupku? Nah, mungkin nih, ada nggak yang pernah lihat mungkin ada beberapa orang yang kayak nggak terbiasa ke mall dengan mungkin teknologi, dengan mungkin hal-hal yang modern, dan waktu mereka itu mau cuci tangan ke toilet kan sekarang musim ya, semuanya serba sensor, pakai sensor kan, otomatis, mereka nggak perlu tekan tombol atau puter krannya dan lain sebagainya dan bisa keluar airnya sendiri wastafelnya, right? Nah, kita pernah nggak ngelihat seseorang yang mungkin kayak udik gitu, orang yang mungkin kayak kayaknya ini orang bukan orang kota nih, kayak nggak tahu gimana caranya nyalain krannya gitu, yang mungkin otomatis pakai sensor. Atau mungkin ada juga kadang sebel nggak sih kalau misalnya beberapa dari kalian mungkin naik mobil ya, kendaraan yang mungkin entah itu spionnya, entah itu mungkin pintu di garasi yang belakang gitu, bagasi yang belakang mobil kita itu pakai sensor atau otomatis. Jadi at least dipencet sekali dia buka sendiri dan nutup sendiri. Nah, tapi beberapa dari orang karena nggak tahu, kadang security-nya, ya kan, satpamnya waktu kita masuk mall atau public space, mereka nggak tahu dan mereka kayak tutupnya pakai banting itu pintu. Kayaknya kayak sebel banget. Pernah nggak sih kalian experience hal seperti itu? Nah, aku nih di sini nih, saya tuh pernah punya mbak yang nggak pernah kerja di kota. Jadi udik banget nih, waktu saya ajak ke mall, naik yang namanya eskalator. Ya buat kita, setiap kita yang mungkin terbiasa, kita tuh udah tahu gimana cara kerjanya eskalator. Tapi karena si mbak ini nggak pernah kerja di kota dan dia nggak tahu caranya naik eskalator. Jadi dia takut-takut, pokoknya saya bilang, itu kan biasanya ada garisnya, kuning gitu kan, jangan diinjak dan lain sebagainya. Nah kita tahu kayak menurut kita yang kita udah terbiasa dan kita familiar with it, kita udah tahu tentang eskalator, fungsinya, sensor dan lain sebagainya, kita mungkin mikir,
kok bisa bingung sih mereka? Atau mungkin pertanyaannya kok bisa nggak tahu sih? Nah, sadar nggak sih ternyata kalau kita semua ini ternyata punya area-area yang kita itu nggak familiar. Seakan-akan kayak kita itu orang yang udah lama tinggal nggak di kota sampai nggak tahu modern gimana, teknologi kemajuannya gimana. Kelihatannya buat setiap kita mungkin yang sudah terbiasa, kok Mbak ini atau mungkin orang ini kayak kok nggak terbiasa banget sih dengan hal-hal yang modern, teknologi. Padahal di sisi lain kita juga ternyata pernah punya pengalaman yang kita itu juga nggak familiar. Kita bahkan mungkin nggak tahu. Jadi kayak seakan-akan kita kayak mungkin orang-orang yang ternyata juga sama aja sama orang-orang itu yang nggak terbiasa dengan teknologi dan modern itu. Nah misalnya nih kalau kita lihat ya kan, ada mungkin beberapa movie atau kita pernah experience, pernah lihat banana boat. Ada yang mungkin main parasailing ya kan, atau mungkin yang sukanya diving. Nah, buat setiap kita, kalau kita ngelihat kayaknya yang nggak pernah tuh, apalagi yang tinggalnya mungkin justru di kota, nggak pernah ke pantai dan nggak suka pantai, kita merasa kayak, gimana caranya bisa diving, bener nggak? Gimana caranya bisa nyelam? Karena apa? Kita nggak familiar, kita nggak pernah coba hal seperti itu, kita mungkin jarang ngelihat di tempat kita, di area kita. Nah, berarti kita sadar ternyata setiap kita itu punya area yang kita itu istilahnya cupu banget nih. Area-area yang mungkin bakal kita merasa kayak kita tinggal di kota, masa sih kita nggak bisa ngerti hal-hal yang modern atau teknologi yang terbaru. Ternyata ada juga loh area yang kita nggak familiar dengan itu, kita nggak terbiasa dengan itu. Mungkin yang professional diver, mereka mikir orang-orang ini kok nggak tahu sih caranya nyelam gitu, mungkin gemes banget. Nah sebetulnya waktu kita punya pertanyaan, Jesus in my life, really? Itu mungkin juga bisa jadi Tuhannya nih ya, bisa mikir kali ya, manusia ini cupu banget sih, manusia ini kayak seperti orang-orang udik ya, orang yang kayak nggak pernah tahu tentang masa masih ada pertanyaan Jesus in my life. Kayak beneran nih gitu. Nah tapi kan anyway, Tuhan Yesus kita nggak orang yang seperti itu, dia selalu menerima, dia selalu mengasihi dan bahkan dia selalu mau mengupdate setiap kita yang setuju kata yes. Nah tapi kita perlu paham yang satu ini nih, Jesus itu existed. Yesus itu beneran ada. Karena kita tahu di Lukas 1 ayat yang ke-1, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Nah, Alkitab itu sekali lagi ada karena justru kejadian kebangkitan Yesus yang disaksikan banyak orang, dan karena mereka sangat heboh dan sangat kagum dengan peristiwa itu, maka mereka menuliskan kesaksian mereka mungkin di atas kertas, di atas batu, dan di zamannya lah ya, apapun itu. Dan akhirnya mereka merangkum menjadi Alkitab. Jadi sekali lagi kita paham bahwa Yesusnya itu ada, beneran ada. Jesus existed. Tuhan itu benar-benar eksis. Nah, kalau kita sampai punya pikiran, Jesus in my life, really? Kayak apa bener Yesus tuh ada dalam hidupku? Beneran gak sih? Kalau mungkin itu ada pertanyaan dalam pikiran kita, jangan-jangan nih, kitanya yang gak familiar, kitanya yang gak pernah terekspos, kitanya yang mungkin lack of knowledge tentang itu. Mungkin kita bisa ragu-ragu, karena kitanya yang careless, bukan karena Tuhan nggak exist. Sekali lagi, ragu-ragu karena kita careless, bukan karena Tuhan nggak exist. Karena kita lack of knowledge, seperti mungkin orang-orang yang nggak terbiasa di kota, orang-orang yang nggak terbiasa dengan teknologi. Ternyata teknologinya ada, tetapi karena nggak terbiasa, seakan-akan mereka nggak bisa tahu, nggak bisa paham, artinya, tujuannya teknologi itu ada. Nah, sadar nggak sih waktu kita lack of knowledge about Tuhan, kita itu jadinya merasa kayak bahwa Tuhan itu nggak hadir, Tuhan itu nggak ada, bahkan Tuhan itu nggak exist. Padahal sekali lagi ragu-ragu karena kita careless, bukan karena Tuhannya yang nggak exist. Bukan Tuhan yang absen dalam hidup kita, tetapi ternyata mungkin beberapa dari kitanya yang kurang paham. Nah,
Ada cerita mengenai seseorang yang udik nih, ya kan? Sekali lagi seperti tadi, ada orang yang udah lama tinggal di desa. Jadi dia mungkin juga nggak tahu teknologi, perkembangan, modernisasi gimana di kota, hidup di kota, oke? Dan dia pindah nih, seseorang yang mungkin sudah terbiasa tinggal di kampung, dia pindah ke kota. Nah, dia harus ke gedung yang dimana gedungnya itu cukup tinggi. Cukup tinggi yaitu mungkin 10 lantai, ya. Nah, seorang yang mungkin nggak terbiasa tinggal di kota, yang selalu di kampung, kan mungkin dia nggak pernah ngeliat yang namanya lift, ya kan? Dan bahkan dia walaupun lihat, dia juga nggak tahu kok artinya lift itu apa. Yang setuju katakan yes. Nah, akhirnya nih karena dia nggak tahu bahwa hal itu bisa membawa dia ke atas, dia naik nih tangga manual ke lantai yang 10. Bayangin, mungkin orang-orang yang di sebelahnya, kayak mungkin yang juga customer service-nya atau security-nya mungkin di lantai 10 akan tanya, "Iya Bu, kenapa saya bisa bantu? Tadi ibunya kenapa kok naik tangga? Dari lantai mana?" Mungkin misalnya nih satpamnya tanya seperti itu. Dari lantai 1. Bayangin nggak? Mungkin bisa diketawain dalam hati. Kayak, "Bu, ini tolong ya, ini ada lift gunanya untuk naik tangga seperti tangga manual tapi lebih cepat nih karena ini pakai elektronik dan lain sebagainya." Nah, sebetulnya kita bisa bayangin nggak orang-orang yang papasan pasti kayak ketawain dia, juga bingung. Ini ibu kenapa ya ada lift kok harus naik manual? Bukan liftnya sekali lagi yang nggak ada loh. Tetapi karena orang ini nggak terbiasa dan nggak tahu artinya lift itu tujuannya untuk apa, jadi dia nggak bisa experience the purpose of a lift itself. Yang setuju katakan yes. Seringkali kehidupan kita juga seperti itu. Kita mikirnya mungkin Tuhannya nggak eksis karena kita nggak familiar, padahal Tuhannya ada. Cuman kita aja ternyata yang lack of knowledge. Nah, kita perlu bersyukur karena Tuhan itu nggak mudah ngambek, ya kan? Nggak mudah jengkel sama kita gitu, nggak mudah ngetawain kita atau mungkin bahkan ngebully kita gitu ya. Untungnya Tuhan kita nggak kayak gitu, Tuhan Yesus. Nah, sekali lagi ragu-ragu karena kita itu careless, bukan karena Tuhan nggak eksis. Hal ini menggiring kita ke hal berikutnya nih. Kita perlu paham yang kedua yaitu, nah kalau kita punya iman percaya kepada Tuhan itu favor buat setiap kita. Mari sama-sama katakan favor. 2, 3. Dalam 2 Petrus 1 ayat yang kedua sampai yang ke-11. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Sekali lagi, pengenalan akan Allah. So it's talking about knowledge. Nah, di ayat tersebut mengatakan karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh, pengenalan kita akan Dia Tuhan yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambah kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Nah, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan katanya di ayat 9, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, karena iman kita kepada Tuhan, we can experience grace. Sekali lagi, karena iman kita kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa ada Tuhan, itu ternyata membawa kita, sekali lagi, bisa percaya Tuhan. Kalau kita bisa percaya Tuhan, kita bisa experience grace. Karena apa? Kita udah tahu gunanya, kita udah tahu manfaatnya, dan kita merasakannya. Yang setuju katakan yes.
Waktu kita tahu adanya lift untuk mengangkat kita, untuk membantu kita ya, nggak perlu naik tangga manual, kita akhirnya tahu bahwa itu kayak grace gitu ya mungkin ya. Ke lantai 10 nggak perlu naik manual nih, nggak perlu olahraga susah-susah nih. Itu sama dengan halnya waktu kita tahu Tuhan, kita punya iman kepada Tuhan, kita akhirnya bisa experience grace. Tuhan mati buat dosa kita supaya kita nggak perlu lagi berusaha dengan kekuatan kita sendiri, which is yang memang nggak mungkin dan nggak masuk akal karena kita manusia, kita bukan Tuhan. Tapi kalau kita careless tentang konsep pengorbanan Tuhan, akhirnya kan kita nggak paham. Yang setuju katakan yes. Sekali lagi seperti orang udik, dia nggak tahu, seperti orang cupu, dia nggak tahu teknologi ini gunanya apa, dia nggak tahu lift ini gunanya apa. Akhirnya dia nggak bisa experience itu sendiri, nggak bisa experience dan bahkan merasakan manfaatnya buat diri kita. Nah kalau kita bisa experience our faith through to God, kita bisa experience grace. Sekali lagi kalau kita careless tentang konsep pengorbanan Tuhan, akhirnya kan kita nggak paham. Yang setuju katakan yes. Waktu kita nggak familiar, waktu kita nggak tahu atau bahkan kita reject itu, akhirnya kita nggak paham ternyata ada Tuhan yang mau berkorban buat hidup kita. Yang setuju katakan yes. Bukan Tuhan yang nggak berkorban, bukan Tuhannya yang nggak exist, tapi karena kita careless seringkali, maka kita nggak bisa tahu benefitnya, kita nggak bisa merasakan bahwa Tuhan itu sudah berkorban untuk setiap kehidupan kita. Ragu-ragu karena kita careless, bukan karena Tuhannya yang nggak exist. Nah, kita juga perlu paham. Yang ketiga yaitu grow more. Mari kita jangan stop hanya di iman percaya kita kepada Tuhan. Karena kalau kita nggak growing, our understanding about God, towards God, kita mudah banget untuk bisa terombang-ambing. Yang setuju katakan yes. Jadi mudah ragu-ragu juga, sebentar mungkin percaya, tapi sebentar karena orang ini ngomong ini, jadi akhirnya kita pindah jalur nih, mungkin kita belok sedikit, kesini aja katanya. Karena apa? Mungkin kita nggak growing in our understanding about God. Sebentar mungkin percaya, sebentar menyalahkan Tuhan for what happened in our life. Jangan hanya karena euforia aja kalau kita ikut Tuhan. Ya kan, kalau makannya kita nggak sehat, waktu kita nggak merasakan apa-apa, kita lupa Tuhan. Tapi waktu sakit karena kita makannya ngawur, kita menyalahkan siapa nih? Tuhan seringkali. Nah sekali lagi, mari jangan kita cuman percaya kata orang, atau kita cuman percaya ya udah nggak melakukan apa-apa, nggak bertumbuh di situ. Stop that. Let's grow to our understanding about God. Nah, kan sering kita dengar nih ya kan, tak kenal maka tak sayang. Nah, tapi kalau udah kenal tetap nggak sayang, ya jangan jadian, Cile. Ini mungkin konsepnya yang berbeda gitu, topik yang berbeda, oke? Ini intermezzo aja. Tapi anyways, bener nggak? Kalau kita itu nggak kenal maka nggak sayang. Nggak bisa sayang sekali lagi kalau kita itu nggak kenal secara pribadi. Kalau hanya kata orang, repot nih. Katanya orang si A itu sukanya gini. Oh, si B bilangnya sukanya beda lagi. Karena apa? Kita nggak kenal secara pribadi. Nah, tapi kalau kita semakin kenal Tuhan secara pribadi, semakin kita sendiri yang experience personality-nya, experience karakter Tuhan, experience baiknya Tuhan, experience tentang korban Tuhan, hidupnya untuk kita. Kita semakin experience sebesar apa Tuhan tuh sayang banget sama kita. Maka kita akan semakin justru bisa sayang balik kepada Tuhan. Dan juga bahkan mungkin kayak bikin kita melting, yang setuju katakan yes. Nah, lain cerita ya kalau soal PDKT, kalau deketin orang gitu tuh semuanya harus jadian tolong ya kan. Ini beda topik, dalam arti ini nggak kenal maka nggak sayang, tentang topiknya yaitu kepada Tuhan. Nah, ragu-ragu sekali lagi karena kita careless, bukan karena Tuhan itu nggak exist. Dalam Matius 28, ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. So what should I do? Yang pertama, ask God to give us the fire. Ask Him to give you the fire to know Him more. Dan yang kedua, let's commit. Commit apa sih? Komitmen mungkin mulai rajin baca Alkitab 1 ayat aja sehari. Yang udah terbiasa 2 dan lain sebagainya. Nah, ada yang tahu nggak mie instan? Seandainya kalau kalian bisa bau, ini pasti kayak udah langsung tahu, oh ini nih gitu. Nah,
Orang itu suka mie instan bukan karena bentuknya udah biasa aja mie. Bukan juga karena packagingnya, yang setuju kata yes. Tapi karena apa? Karena waktu dimakan, rasanya itu bikin nagih, yang setuju kata yes. Sama halnya dengan Tuhan kita. Kelihatannya mungkin kalau kita baca ayat Alkitab, boring banget sih. Tapi waktu kita mulai baca, kita mulai menikmati, kita mulai merasakan, semangatku semakin luar biasa. Waktu aku patah semangat, ada harapan. Aku tahu ada Tuhan yang mengasihi aku, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Kita mulai ketagihan, mulai nagih. Nah, waktu kita ngelihat ya orang lain mungkin kelihatannya kayak cupu banget, nggak tahu ini, nggak tahu hal ini, nggak tahu hal yang update dan lain sebagainya. Kita mikir kok bisa sih? Ternyata padahal nggak jarang juga ada area-area yang dimana ternyata kita juga cupu akan hal itu. Nah, mungkin areanya salah satunya yaitu mungkin tentang topik dimana kita mikir Jesus itu really in my life. Kayak ada nggak sih beneran Tuhan itu buat setiap kehidupan kita? Itu semua bisa terjadi karena apa? Lack of knowledge ternyata. Ragu-ragu karena kita careless, bukan karena Tuhannya yang gak exist. Nah, makanya kita perlu paham betul bahwa Jesus is really, He was, existed. Dan Tuhan kita exist sampai sekarang. Dan kita bisa punya Roh Kudus dalam kehidupan kita, Tuhan itu exist sampai dunia kita saat ini. Nah, yang kedua, kita perlu paham, kalau kita punya iman percaya kepada Tuhan, itu semua adalah favor. Kita perlu tangkap itu. Gak semua orang kadang bisa mengerti walaupun sudah Tuhan tangkap. Sekali lagi, itu favor. Dan kita perlu paham yaitu grow more. We need to grow more. Bukan cuman punya iman percaya, udah that's it. Tapi kita perlu grow in our understanding about God. Supaya apa? Kita gak mudah terombang-ambing. Supaya apa? Kita experience ourselves bahwa Tuhan itu beneran ada. Dalam Matius 28 ayat yang ke-20 mengatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Hanya Dia Tuhan Yesus yang selalu eksis buat setiap kehidupan kita, dan dimanapun itu Dia selalu ada buat setiap kehidupan kita. So, what should we do kalau kita udah paham nih? Yang pertama, ask God to give us the fire. The fire apa? Untuk to know Him more. Dan yang kedua, let's commit. Komitmennya apa nih? Simple aja. Kita mari start rajin dari baca Alkitab 1 ayat. Yang sudah terbiasa, mari 2 ayat, 1 perikop dan lain sebagainya. Oke? Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kalau kami belajar sejak kami muda, Engkau sudah menempatkan kami, Engkau sudah memberikan hikmat-Mu kepada kami, dan kami semua tahu Tuhan, bahwa kalau kami bisa percaya Tuhan itu favor buat setiap kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu beneran ada buat setiap kehidupan kita, dan ada dalam kehidupan kita. Mari kitanya yang jangan lack of knowledge, mari setiap kita yang mau terus grow to our understanding about God. Mari setiap kita mau tumbuh lebih lagi. Tuhan berikan kami api untuk mau tahu Tuhan lebih lagi. Untuk bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan. Satu step. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menggiring kami melihat Tuhan gimana Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan setiap kami Tuhan Engkau pakai untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita ucapkan Amin.